Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebesaran seseorang atau seorang pemikir besar adalah mereka yang berani untuk mentertawai diri sendiri, mentertawai pikiran-pikiran sendiri, dan bukan hanya jago di dalam mentertawai diri orang lain atau pikiran-pikiran orang lain. Jadi di titik ini saya mengatakan bahwa saya sedang mentertawai diri saya sendiri karena kemunduran-kemunduran dalam daya berpikir, ya, daya analisis terkait dengan isu, paling tidak bicara tentang seputar dunia sosial atau dunia politik dan kawan-kawannya. Inilah yang kemudian membawa saya untuk berpikir dan bertanya, bagaimana bisa, how come, ya, pribadi-pribadi seperti Rocky Gerung, Reply Harun memproduksi banyak sekali pikiran ya dalam satu hari untuk memberikan tanggapan-tanggapan dan pemikiran-pemikiran terkait dengan situasi sosial politik yang lagak-lagaknya atau agak-agaknya apakah iya beliau-beliau sobat saya ini sempat untuk memikirkan dengan apa yang dikatakan sehingga laju perkataan lebih cepat daripada laju pikiran. Kita akan membahas salah satu ya sobat kita yang lain yang menurut saya hari ini saya berjumpa dalam sebuah tulisan ya yang berjudul Urusan Publik dalam Republik yang ditulis oleh seorang analis politik ya Bipitri Susanti yang juga adalah seorang dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantra dan penggiat Jokowi dan Gibran. Kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, ya, bukan sekolahnya partai, tempat kita sama-sama belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kembali saya ingatkan buat teman-teman yang betul-betul menginginkan investasi masa depan, rumah, kantor, bisnis di sekitar ibu kota negara, ya jaraknya tidak terlalu jauh, kurang dari 15 km atau ya 15 km. Di situ teman-teman bisa bangun impian teman-teman hanya dengan ya booking fee 1 juta dan melakukan sebuah perjalanan panjang ya untuk menata kehidupan di IKN. Hubungi advertising di bukanpartaipolitik.com dan ada tim marketing yang akan menyambut teman-teman sekalian. Kembali kepada persoalan tadi ya, ini persoalan berani mentertawai diri kita sendiri. Ya, tentu saya harus mengatakan bahwa sindrom ini bukan hanya saya identifikasi, saya kenali dari yang saya sebutkan, tetapi juga pada diri saya. Jadi kita sama-sama aja lah mengoreksi diri kita, mentertawai diri kita sendiri supaya ada ruang perbaikan-perbaikan yang bisa kita kerjakan secara mandiri masing-masing supaya next time kita so different, ya, tampil berbeda dengan sebuah pendekatan dan karakter yang tentu kita inginkan hadir dalam ruang media sosial kita. Nah, teman-teman, ada satu kebiasaan yang biasanya saya lakukan, ya biasa saya sarapan pagi atau sarapan setiap hari itu, sarapan otak itu adalah membaca 3 sampai 9 artikel, ya paling sedikit adalah 1 artikel. Tapi belakangan ini kadang-kadang berbagai aktivitas itu membuat saya berpikir bahwa ada sesuatu yang hilang, tradisi yang hilang karena tradisi atau kebiasaan. Ada ungkapan mengatakan ya, the first we must make habit and habit make us. Jadi pertama-tama kita mesti membuat sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu akan membentuk siapa diri kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik akan membuat kepribadian, membentuk sebuah kepribadian yang baik. Ya, jadi membaca itu aktivitas intelektual dasar ini ya, membaca itu adalah sesuatu yang harus dilakoni buat mereka-mereka yang ingin hadir dalam ruang publik untuk memberikan apresiasi atau memberikan catatan-catatan kritis sehingga tidak tampil menjadi catatan-catatan emosional. Pagi ini saya membaca tulisan Bipitri Susanti yang menurut saya masuk dalam kelompok ya Rocky Gerung ya dan juga Reply Harun yang quote bisa saja berada pada satu posisi sebagaimana yang disampaikan
oleh seorang penulis mengatakan jangan kamu merentang terlalu tipis, nanti kamu mudah sobek ya. Artinya jangan jadi ini laju aktivitas, volume aktivitas kita mestinya harus diukur dengan volume daya kita ya, kemampuan kita. Nah, setiap seorang yang berkecimpung di dunia akademik, di dunia intelektual, mestinya akan menjaga budaya apa yang disebut dengan menajamkan pikiran ya, menajamkan pikiran. Nah, ini yang dilakukan secara konsisten atau continue day by day ya, hari demi hari, waktu demi waktu. Nah, kalau saya baca terkait dengan tulisan Bu Bivitri Susanti, saya tidak melihat ini masuk dalam memenuhi kaidah yang disebut dengan analisis ya. Apalagi datang dari seorang dengan gelar doktor, dengan profesi sebagai seorang dosen ya, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera ya. Sebagai seorang dosen saja maksud saya, seperti itu. Yang kalau dibaca tulisan ini tidak mencerminkan tentang sebuah kerja analisis yang ketat ya, analisis yang mendalam ya. Dan ini menunjukkan sebuah gejala-gejala mengalami ketumpulan ya, penumpulan dalam berpikir kritis, berpikir analitis. Karena teman-teman bisa baca ya, bisa silakan saja ini saya baca di Kompas Digital ya. Ini dan tulisan ini menurut saya menunjukkan bahwa pikiran ini bermain pada tataran yang disebut dengan common sense ya. Jadi pengetahuan yang sudah diketahui oleh umum. Padahal kan kita tahu bahwa sebuah tulisan yang baik itu ya adalah tulisan yang bisa menghantar seseorang melihat suatu perspektif yang baru ya, temuan-temuan atau yang biasa dikenal sebagai novelty. Jadi unsur kebaruan dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Bu Fitri ini tidak hadir ya, sehingga menurut saya sangat disayangkan ya. Saya tidak tahu juga Kompas mengapa menerbitkan ini, tapi ya mungkin karena ketokohan beliau, keseringan beliau dan sebagai tokoh yang kemudian juga ada pengikut-pengikutnya yang cukup besar sehingga mungkin menjadi satu pertimbangan bagi Kompas untuk menerbitkannya. Nah, hal yang dituliskan dengan beliau ini kan menyangkut tentang persoalan yang kaitan dengan persoalan kepublikan, ruang publik dan ruang privat ya, partisipasi negara, semua mereka dalam berbagai macam profesi, warga negara, pemerintah, bahkan pengusaha. Dan ada satu tesis yang menurut saya perlu kita timbang ulang, kita koreksi. Misalkan saya catat di sini, beliau mengatakan bahwa pengusaha memang tak dituntut melayani publik ya. Saya kok rasanya agak tidak bisa menerima tesis ini. Pengusaha siapapun pemerintah, pengusaha itu wajib ya untuk melayani publik dalam konteks ya panggilan mereka di dalam melayani masyarakat ya. Jadi kita tahu bahwa pengusaha atau corporate itu ya, entrepreneur itu merupakan pilar pembangun bangsa. Jadi agak sulit kita bisa menerima tesis ini bahwa pengusaha memang tak dituntut melayani publik. Wajib dituntut untuk melayani publik. Jadi kita berharap Bu Bivitri memikirkan ulang tesis ini ya. Karena menurut saya ini sebuah proses yang menurut saya jauh dari apa yang disebut dengan nilai keutamaan di dalam konteks kita bicara stakeholder dan shareholder dari pembangunan sebuah negara. Nah, ini tentu saya bisa salah dalam menganalisis tulisan beliau, dan kalaupun itu terjadi ya jauh lebih baik nanti saya akan mentertawakan diri saya dan belajar banyak kembali ya. Nah, saya ingin menutup catatan ini dengan mengingatkan pesan Stephen R. Covey yang tentu dalam satu tulisannya menyebutkan asah gergajimu ya. Asah gergajimu artinya beliau mengatakan perbanyaklah mengasah gergajimu sebelum engkau melakukan kerja, menebang, memotong dan sebagainya. Jadi pastikan bahwa instrumen atau alat yang kita pakai itu berada dalam kondisi yang selalu tajam untuk digunakan ya. Karena kalau seringkali digunakan tanpa diasah kembali, maka akan mengalami ketumpulan-ketumpulan. Saya, Bivitri, Refli Harun, Rocky Gerung, dan yang lain-lain adalah orang-orang yang rawan atau rentan terkait dengan ketumpulan-ketumpulan itu karena keseseringan ya, often time ya, seringkali hadir di ruang publik dan harus mendistribusikan, mendesiminasikan
pikiran-pikiran yang bisa jadi kami sendiri belum pikir secara matang-matang. Jadi kalau teman-teman temukan ada hal-hal yang menunjukkan ketumpulan pada statement-statement saya, ya itulah kondisi saya sekarang, dan doakan supaya kembali kepada track untuk melakukan proses penajaman diri melalui mekanisme yang disebut dengan asa gergaji yang dinasihatkan oleh Stephen R. Covey ya, dalam 7 kebiasaan ya orang-orang yang efektif, bukan partai politik.